Hidup bukanlah tentang aku bisa, namun juga tentang aku mencoba. Saya, Ida Ayu Eka Parwati SA, Guru Akuntansi dan Keuangan Lembaga, SMK Negeri 2 Denpasar. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Pada sana, Panganjali. Om Swastiastu. Kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa soal kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Apa kabar hari ini anak-anak? Ada yang tidak masuk? Iya. Hadir semua ya? Sebelum ke pelajaran, Ibu absen dulu ya. Yang Ibu panggil, angkat tangannya. Agus Aditya. Ajeng Trisna. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan membicarakan materi yang baru, yaitu jurnal penyesuaian. Ya, jurnal penyesuaian ini sudah pernah kita bahas di kelas 10, tapi pada perusahaan dagang. Ya, siapa yang ingat tentang jurnal penyesuaian? Jadi akun-akun yang harus disesuaikan itu apa saja sih di perusahaan jasa kemarin? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Akun-akun yang harus disesuaikan, misalnya sewa dibayar di muka, apa lagi? Asuransi dibayar di muka. Kalau aktiva tetap apa aja? Vehicle, equipment, apa lagi? Building dan lain-lain. Itu aktiva tetap yang harus disesuaikan dan lain-lain ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan sebutkan dulu kompetensi dasarnya tentang jurnal penyesuaian ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan dulu tujuan dan kompetensi dasar untuk jurnal penyesuaian. Yang pertama itu adalah 3.16 menganalisis transaksi penyesuaian. Itu yang harus kalian pelajari nanti. 4.16 melakukan pencatatan transaksi penyesuaian. Bagaimana tahap pencatatan dalam penyesuaian, yang mana di debit dan yang mana di kredit, yang harus dicatat yang terpakai ataukah yang tersisa, itu yang kalian akan pelajari. Selanjutnya indikator pencapaian kompetensi. Di sini adalah IPK-nya adalah 3.16.1 menentukan transaksi penyesuaian pembebanan biaya sewa. Berapa ininya nanti, saldonya berapa, yang tersisa terpakai yang mana kalian catat, itu yang kalian pelajari. 3.16.2 menentukan transaksi penyesuaian pembebanan biaya asuransi. Jadi di sana juga nanti Ibu bahas apakah menggunakan pendekatan neraca ataukah pendekatan laba rugi ya. Selanjutnya 4.16.2 melakukan pencatatan transaksi penyesuaian pembebanan biaya sewa, biaya asuransi. Sedangkan tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui tahapan pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu mengaplikasikan. Jadi kalian harus mampu mengaplikasikan pencatatan transaksi ke dalam jurnal penyesuaian dengan teliti dan benar. Dengan teliti. Jadi kalau dengan teliti, jadi di pekerjaan kalian itu dipersedikit ada lipstiknya, ada tip X-nya. Ya, jadi kita laporan keuangan itu menyangkut tentang laporan keuangan, jadi kita buatnya sebersih mungkin ya. Nah, dalam pembelajaran ini nanti kalian ada beberapa penilaian yang harus kalian perhatikan. Di antaranya adalah berdoa. Kita sudah berdoa tadi sebelum memulai pembelajaran, nanti akhir juga berdoa. Salam sudah kita tadi. Selanjutnya tanggung jawab. Misalnya Ibu kasih soal, Ibu kasih LKPD, kalian tanggung jawab mengerjakan. Kalian mengerjakan dengan tuntas ataukah tidak? Itu dalam penilaian tanggung jawab, kalian harus perhatikan nanti. Nah, kerjasama terakhir ya. Nanti kan kita membentuk kelompok. Jadi di dalam kelompok itu kalian harus bagaimana kerjasama kalian.
apakah kerja sama kalian bagus ataukah tidak. Apakah temannya hanya kerja sendiri-sendiri ataukah kalian kerjasamanya sudah oke, ya. Untuk materi penyesuaian ini ada rubrik penilaian pengetahuan yang harus kalian perhatikan di sini dalam pengisian jurnal penyesuaian, yaitu yang pertama adalah semua jurnal diisi dengan lengkap. Semua jurnal diisi dengan lengkap, ada tanggalnya, ada bulannya, kepalanya diisi dengan lengkap. Habis itu semua jurnal diisi dengan tepat. Selain lengkap juga tepat. Apakah benar yang tercatat itu tersisa ataukah benar yang tercatat adalah yang terpakai, ya. Yang selanjutnya, kolom debit dan kredit dihitung nilai totalnya berapa. Pada saat kalian mencatat jurnalnya, kalian sudah benar menghitung debit dan kreditnya. Saldo yang kalian catat sudah benar, ya. Selanjutnya, terdapat tabel header atau judul pada tabel jurnal. Ini yang sering kalian lupakan. Langsung biasanya dicatat di jurnal, ya kan? Nah, sebelum memulai mencatat ke jurnal, kalian udah isi kepalanya dulu. Yang pertama apa di kepalanya itu? Nama perusahaan. Di bawah nama perusahaan, laporan. Apa gitu? Jurnal penyesuaian misalnya. Di bawah itu ada periode, misalnya 31 Desember 2020 misalnya, ya. Itu harus lengkap. Boleh nggak dibolak-balik? Boleh nggak sih, Bu? Periode dulu, baru nama perusahaan? Nggak boleh. Jadi komponen nilainya kalau menampilkan seluruh kriteria unjuk hasil dengan sempurna itu skornya 4. Selanjutnya menampilkan 3 kriteria unjuk hasil dengan sempurna itu hasilnya 3. Selanjutnya menampilkan 2 kriteria unjuk hasil dengan sempurna hasilnya skornya 2. Dan selanjutnya yang terakhir menampilkan 1 kriteria unjuk hasil dengan sempurna itu skornya 1. Nah, itu yang harus kalian perhatikan, ya. Ibu lihat wajah kalian masih tegang ini, masih ingat jurnal penyesuaian karena mungkin tahap ini yang agak sulit sedikit, ya. Kita bermain sedikit dulu, kita ice breaking dulu sebentar. Ibu punya permainan tepuk, ya. Kalian konsentrasi, ya. Jadi kalau yang salah berarti kurang konsentrasi. Perhatikan, ya. Kalau ibu bilang tepuk pagi, tepuknya sekali. Kalau ibu bilang tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk malam, gak ada bunyinya karena tidur, ya. Ya, mulai, ya, konsentrasi, ya. Tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, malam. Oke, terima kasih sudah konsen semuanya, ya. Ya. Jadi sudah happy semua, ya, nggak tegang-tegang lagi, ya. Iya. Kita lanjut, ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengadakan free test untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang jurnal penyesuaian. Ibu kasih 5 soal, Ibu kasih waktu 4 menit, silahkan di-scan dulu barcode-nya, keluarkan gawai kalian. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter. Sudah? Waktunya sudah habis, ya. Di sini sudah masuk nilainya. Ada yang belum? Sudah, ya. Jadi yang pertama Ibu panggil untuk nilai terbaik. Ibu lihat di sini yaitu Ayu Tri. Silakan ke depan. Tepuk tangan untuk temannya. Yang kedua, silakan ke depan Agus Aditya. Tepuk tangan dulu untuk temannya. Berarti ini adalah yang menjadi ketua kelompok kalian. Nah, siapa aja anggotanya, Ibu bagi dengan pipet, ya. Pipet warna-warni. Jadi nanti kalian lihat pipetnya siapa yang dapat pipet warna biru misalnya, berarti kelompoknya si A, ya. Berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Marilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat. Pengertian jurnal penyesuaian yang kalian tahu, yang kalian ingat di kelas 10. Jurnal penyesuaian itu apa? Tujuan jurnal penyesuaian itu apa?
Udah pernah ingat nggak Ibu bahas di kelas 10? Apa tujuan jurnal penyesuaian adalah untuk menyesuaikan. Angkat tangan, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Untuk menyesuaikan akun-akun pada neraca saldo karena belum menunjukkan saldo yang sebenarnya. Ya, lebih semangat lagi ya karena sudah siang ini ya. Selanjutnya bentuk jurnal penyesuaian dan akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Dan bentuk jurnal penyesuaian itu ada apa aja sih? Ada kolom tanggal atau date. Jadi di sebelahnya itu untuk bulan dan tahun. Di sebelahnya tanggal ada description, ada referensi, ada debat dan kredit. Sudah ingat semua ya? Iya, habis itu ada akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Itu akun apa saja? Bentar Ibu jelaskan ya. Yang kalian ingat aja dulu sebelum Ibu tampilkan. Akun apa yang memerlukan penyesuaian? Angkat tangan. Akun apa yang memerlukan penyesuaian? Salah satunya. Angkat tangan. Ya, Dwi. Coba. Coba silakan berdiri. Ya. Saya Dwi Mahyani, absen 16. Ya. Ada akun sewa dibayar di muka. Ya. Akun asuransi dibayar di muka. Ya. Akun surprise. Iya. Tepuk tangan tuh temennya. Ya. Jadi akun-akun yang harus disesuaikan di sini ada beban yang masih harus dibayar, ada beban dibayar di muka. Ya, beban yang masih harus dibayar. Misalnya apa? Ada beban sewa, asuransi, apalagi beban gaji, beban perlengkapan dan lain-lain. Itu disebut dengan accrued expense. Nah, di sini Ibu akan jelaskan pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian untuk akun-akun atau perkiraan pada neraca saldo dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, itu tadi Ibu sudah dapat serempet sedikit ya. Jadi kenapa sih neraca saldo saya salah nggak sih Bu? Nggak salah. Sudah benar neraca saldonya, tapi ada beberapa akun yang harus kita sesuaikan. Misalnya seperti tadi, ada sewa, ada asuransi, ada perlengkapan misalnya. Jadi misalnya dibeli perlengkapan sebesar 500.000. Pada saat penyesuaian, ternyata perlengkapan yang ada di gudang itu sebesar 300.000. Jadi kalian hitung berapa terpakai dan berapa yang tersisa. Begitu juga dengan sewa. Kalian perusahaan misalnya menyewa gedung. Gedung itu sebesar 50 juta untuk 2 tahun misalnya. Nah, pada saat penyesuaian baru terpakai selama 9 bulan misalnya. Atau terpakai selama 6 bulan. Ya, baru setengah tahun terpakainya. Jadi itu yang perlu kita sesuaikan. Berapa yang tersisa dan berapa yang terpakai. Oke? Nah, itulah untuk menghadapi keadaan yang sebenarnya. Akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Ada perlengkapan. Siapa yang tahu perlengkapan itu apa sih? Misalnya perlengkapan. Yang kalian tahu, angkat tangan. Perlengkapan itu apa aja? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Nyoman Aira Yanti. Yang termasuk ke perlengkapan itu alat tulis sama mesin printer yang digunakan di kantor, mungkin penggaris dan alat tulis kantor lainnya. Iya, tepuk tangan untuk temannya dulu. Ya. Jadi untuk perlengkapan tadi yang Ibu koreksi satu udah bagus, temennya udah menjawab dengan bagus dan baik ya. Jadi yang mesin printer aja bukan perlengkapan ya. Perlengkapan ini perlu diadakan penyesuaian. Jadi yang mana tersisa dan yang mana terpakai seperti Ibu bilang tadi, misalnya bulan Februari dibeli perlengkapan, sedangkan penyesuaian bulan Desember kita cek persediaan yang ada di gudang berapa persediaannya ya. Berarti itu yang perlu kita sesuaikan. Ada beban dibayar di muka atau prepaid expense. Ada beban dibayar di muka seperti Ibu bilang tadi, ada sewa dibayar di muka. Ada apa lagi? Asuransi dibayar di muka. Apa lagi? Gaji dibayar di muka. Iklan dibayar di muka dan lain-lain ya. Dicatat sebagai harta atau neraca. Jadi ada sewa dibayar di muka, ada gaji dibayar di muka, ada sewa dibayar di muka,
ada perlengkapan, itu termasuk harta. Ya, masuk harta itu menggunakan pendekatan neraca. Dicatat sebagai beban atau itisal laba rugi adalah ada beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar. Misalnya, listrik dan telepon bulan Desember dibayar bulan Januari, gitu misalnya, dan lain-lain. Ya, disebut dengan accrued expense. Ada telepon yang masih harus dibayar. Telepon bulan Desember dibayar bulan Januari. Itu disebut dengan beban yang masih harus dibayar. Ada pendapatan diterima di muka, catat sebagai hutang, sebagai pendapatan. Ada pendapatan yang masih harus diterima, dan ada penyusutan aktiva tetap. Sudah dijelaskan tadi ya. Nah, yang ini ada beban dibayar di muka atau prepaid expense. Jika dicatat sebagai harta atau metode neraca, tadi apa ya? Yang sebagai harta, kalau beban dibayar di muka itu yang sebagai harta itu yang mana ya? Aset. Yang mana aset yang di muka? Prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Terus apa lagi? Prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Itu kalau dicatat sebagai harta, ya, disebut dengan metode neraca. Nah, apabila pada neraca saldo diketahui sebagai harta, maka saldo yang dicatat adalah yang terpakai. Bebannya di debit. Ya. Nah, sejumlah yang terpakai. Masih ada yang ingat apabila yang Ibu jelaskan di kelas 10 tadi, satu apabila Ibu jelaskan. Ada yang masih ingat apabila yang sudah Ibu jelaskan di kelas 10? Siapa? Ya, silakan. Karena saya Tiana absen 9. Yang saya ingat di pembelajaran kelas 10 itu, apabila yang pertama itu pada trial balance diketahui sebagai harta atau pendekatan neraca. Contoh lakunya itu prepaid insurance, prepaid rent, supply dan lain-lain. Ya. Maka saldo yang dicatat itu yang terpakai bebannya di debit. Nah, apabila yang kedua itu jika pada trial balance diketahui sebagai beban atau pendekatan laba rugi. Contoh lakunya itu rent expense, insurance expense, supply expense dan lain-lain. Maka saldo yang dicatat adalah yang tersisa bebannya di kredit. Iya, betul, tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi untuk kalian lebih mengertinya, Ibu kasih apabila ya. Apabila pada trial balance atau neraca saldo diketahui sebagai harta, maka saldo yang tercatat adalah yang terpakai. Yang mana yang terpakai nanti Ibu jelaskan. Apa sih maksud terpakai dan tersisa? Ya, jadi di adjustment kalian sering terkecoh dengan soal. Jangan sampai terkecoh dengan soal. Karena di akuntansi balance belum tentu benar. Oke? Ya. Jadi bebannya di debit kalau sebagai harta ya. Selanjutnya dicatat sebagai beban atau metode ikhtisar laba rugi apabila pada trial balance. Masih semangat? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Masih semangat ya? Ya. Sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan kalian jawab bentuk kelompoknya ya. Silahkan kalian cari kelompok kalian. Berusaha, SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap sedia dan selalu bangga dari SMK untuk Indonesia. SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. SMK bisa.
Meraih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan, siap sedia dan Sudah, karena waktunya sudah habis, jadi masing-masing ketua kelompok Ibu minta ke depan untuk membawa hasil LKPD-nya. Ibu suruh masing-masing kelompok, berarti 5 orang ke depan, silahkan. Kalian tempel di depan ya, gininya ya, LKPD-nya. Kan tempel-tempel. dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia, dari SMK untuk Indonesia. Ya, silakan presentasikan dari kelompoknya apa, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ayutri. Saya dari kelompok Purcis ingin menjelaskan tentang adjustment yang telah diberikan oleh ibunya. Jadi yang pertama di tanggal 31 Desember 2020 ada yang namanya penyesuaian sewa. Yang di soal itu dihitung yang tersisa, jadi yang kita cari adalah yang terpakai. Caranya kita melihat prepaid rent yang ada di trial balance dan juga data dari AJP dari soal. Kita lihat dulu di trial balance prepaid rentnya sebesar 750.000 dan dari data AJP sebesar 250. Jadi caranya prepaid rent dikurangi dari data AJP sebesar 250 mendapatkan hasilnya 500.000. Jadi dengan jurnal rent expense di debit dengan nominal 500.000 dan prepaid rent dengan nominal 500.000 di kredit. Selanjutnya di penyesuaian asuransi caranya sama seperti sebelumnya. Jadi caranya prepaid insurance yang ada di trial balance dan dikurangi dengan data AJP yang ada di soal. Seperti prepaid insurance yang ada di trial balance sebesar 2 juta rupiah dikurangi dengan data AJP sebesar 500.000 rupiah sehingga mendapatkan hasil insurance expense di debit sebesar 1.500.000 dan juga prepaid insurance sebesar 1.500.000 di kredit. Sekian penjelasan dari saya. Ya, tepuk tangan untuk temannya. Nah, itu tadi presentasi yang disampaikan oleh teman-temannya, sudah sangat bagus semuanya tentang penyesuaian. Jadi mungkin ada beberapa akun yang harus Ibu luruskan di situ, cara penyampaiannya mungkin ya. Mungkin ada yang berpendapat lain mungkin di sini pada saat penyampaian atau bagaimana? Mungkin ada yang berpendapat, kelompok lain silahkan. Perkenalkan, nama saya Sofia Rijal, usia 39. Saya ingin kasih saran untuk kelompoknya Ayuti. Itu nulisnya pakai spidol ya, jangan pakai pensil. Biar kelihatan. Ya, tepuk tangan untuk temennya. Ya. Untuk penulisan kita memang di akuntansi tidak boleh pakai pensil. Kenapa tidak boleh pakai pensil? Karena di sini kita akan membuat laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu tidak boleh dipalsu. Ya, jadi kalau pensil gitu gampang menghapusnya. Ya, jadi sedikit coretan, tidak boleh memakai pensil. Terima kasih sudah mempresentasikan pekerjaan kalian masing-masing kelompok, sudah sangat bagus presentasinya. Jadi tepuk tangan untuk kalian semua presentasinya. Ya. Jadi semua itu sudah semua Ibu jelaskan dari presentasi yang sudah kalian jelaskan ke depan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Pan Sabda, absen 31. Di sini saya akan bertanya kepada Ibu, pada saat kapan dia diketahui sebagai tersisa dan terpakai? Ya, itu aja. Ya, silakan tepuk tangan lu teman-temannya. Nah, pada saat kapan dicatat sebagai tersisa itu maksudnya ya, dan dicatat terpakai. Nah sekarang kalian perhatikan di trial balance atau neraca saldo. Kalau di trial balance itu menggunakan pendekatan neraca namanya atau aset. Jadi di trial balance hanya muncul adalah aset saja. Yang mana termasuk aset? Sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, apalagi perlengkapan dan lain-lain. Maka saldo yang dicatat adalah yang terpakai. Yang mana yang terpakai? Misalnya di soal kalian sudah diketahui yang kedaluarsa, begitu misalnya ya. Jadi tidak perlu cari lagi yang terpakai. Sudah diketahui kedaluarsa itu artinya yang terpakai. Nah, misalnya kalau di soal diketahui persediaan akhir gitu misalnya, berarti diketahui tersisa atau terpakai?
Tersisa. Jangan terkecoh dengan soal, maka cari yang terpakai. Kalau menggunakan pendekatan neraca, maka bebannya di debat. Nah, kebalikannya, sedangkan menggunakan pendekatan laba rugi, jadi di trial balance hanya ada diketahui sebagai beban saja. Tadi asuransi dibayar di muka, misalnya di neraca saldo ada beban asuransi, ada beban sewa, maka saldo yang dicatat adalah yang tersisa. Misalnya sewa yang sudah sewa yang masih ada begitu misalnya, ya, itu tersisa atau terpakai? Tersisa. Maka kalau misalnya menggunakan pendekatan laba rugi, jadi yang kalian catat saldo yang tersisa, bebannya di kredit. Dah jelas ya? Jelas. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Udah bagus. Ada pertanyaan? Jadi ada pertanyaan lagi? Ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tadi di awal Ibu kan memberi kalian tes itu free test. Jadi sekarang di akhir pembelajaran kita akan mengadakan post test. Jadi sampai mana pengetahuan kalian, penyerapan ilmu kalian tadi tentang jurnal penyesuaian. Untuk linknya sudah Ibu kirim ke grup kelas. Silahkan kalian buka linknya. Untuk 10 soal Ibu kasih waktu 5 menit untuk menjawab. Silahkan dijawab. SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing. Sudah 5 menit ya. Waktunya sudah habis. Selanjutnya Ibu kirim link untuk refleksi selama pembelajaran. Silahkan kalian isi link refleksinya. Ibu kirim di grup kelas juga. Silahkan diisi bagaimana kelebihan atau kekurangan Ibu selama mengajar. Nah, misalnya ibunya saklek sekali, boleh kalian tuangkan di sana. Ibunya terlalu cepat, boleh. Misalnya ibunya pintar ngajarnya, boleh. Jangan jelek-jelek saja, sesuai yang jadi kalian dapat terima hari ini. Jadi ibu baca-baca di rumah sambil tiduran, ya. Jadi silakan kalian isi nanti. Nah, dari pembelajaran tadi yang sudah ibu jelaskan tentang jurnal penyesuaian, khususnya sewa dan asuransi, bisa kalian simpulkan dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan Siti. Perkenalkan, nama saya Siti Otija, absen 39. Jadi, yang dapat saya simpulkan dari materi penyesuaian yaitu pada saat pencatatan jurnal penyesuaian kita menggunakan 2 metode, yaitu neraca dan laba rugi. Dengan tujuan untuk menyesuaikan akun-akun pada neraca saldo karena belum menunjukkan saldo yang sebenarnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk temannya. Ya. Tadi ada yang memperhatikan metode sama pendekatan? Metode dan pendekatan sama. Ya. Jadi kalau metode saja, pendekatan saja. Kalau metode laba rugi atau pendekatan laba rugi. Ya, sudah bagus teman-teman. Jadi tujuan kita membuat jurnal penyesuaian adalah untuk menyesuaikan akun-akun yang ada pada neraca saldo untuk menunjukkan saldo yang sebenarnya. Jadi menggunakan 2 pendekatan atau 2 metode, yaitu metode ikhtisar laba rugi dan metode neraca. Ya, tepuk tangan untuk kita semua untuk pelajaran hari ini. Masih semangat ya. Jadi karena waktu sudah menuju pukul 12.30, jadi Ibu cukupkan sampai di sini pertemuannya. Jadi pertemuan yang selanjutnya nanti kita bahas masih sama jurnal penyesuaian dengan soal yang berbeda. Masih Ibu berikan LKPD, nanti soal yang berbeda. Silakan nanti kalian pecahkan soalnya di tiap kelompok. Masih kita membentuk kelompok, ya. Tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita hari ini, ya. Pada saat sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kebijakan masing-masing. Doa mulai.
Doa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om.